Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita dapat kembali menikmati lagi berkat Tuhan, berkat kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita akan menikmati firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini buat kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih setia Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan menyiapkan kehidupan kami menerima renungan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Kami siapkan hati yang terbaik untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Firman Tuhan katakan, janganlah padamkan roh. Nah, judul renungan firman Tuhan pada hari ini, jangan dicuekin. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak meninggalkan orang percaya begitu saja. Dia tidak meninggalkan orang percaya itu sendirian. Tetapi dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan roh inilah yang akan menuntun orang-orang percaya dalam kehidupan mereka. Nah, Roh Kudus ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang percaya yang ada pada zaman dahulu, tetapi bagi kita juga generasi yang ada pada zaman sekarang, Roh Kudus itu diberikan juga kepada kita semua. Dan oleh tuntunan dan pimpinan Roh Kudus itulah maka hidup kita ini bisa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak kali kita mengabaikan Roh Kudus. Kita tidak peduli dengan keberadaannya. Padahal Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang sangat nyata. Ya, Roh Kudus itu ingin berdaulat penuh atas kehidupan kita orang-orang percaya. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar pengaruh atau kuasa, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bersosialisasi, berinteraksi dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita, mungkin ada saat-saat di mana kita diabaikan, kita dicuekin, kita tidak dipedulikan keberadaannya. Dan itu membuat kita sakit hati, membuat itu sangat menyakitkan buat kita mungkin. Tetapi ternyata kita juga melakukan hal yang sama kepada pribadi yang diberikan kepada kita sebagai penolong, yaitu Roh Kudus. Kita banyak kali mengabaikan Roh Kudus. Kita banyak kali tidak mempedulikan Roh Kudus itu yang ada dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itulah firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita, mengingatkan kita. Rasul Paulus ingatkan dalam surat ini dikatakan, janganlah padamkan roh. Ada begitu banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini yang dapat membuat roh Tuhan itu, Roh Kudus itu padam, tidak menyala lagi dalam diri kita. Nah, salah satunya adalah ketika kita mengabaikan, ketika kita tidak peduli dengan keberadaannya, ketika kita tidak mendengarkan suaranya lagi. Seringkali Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Seringkali Roh Kudus itu menyampaikan sesuatu kepada kita, tetapi karena ketidakpedulian kita, karena kita cuek, kita tidak mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi pesan dari Roh Kudus itu bagi kita, sehingga terkadang ketika kita tidak mau dengar-dengaran, kita jatuh ke dalam dosa. Di sini memadamkan roh itu dalam bahasa aslinya dikatakan di sana sama dengan mematikan api. Roh Kudus itu yang digambarkan sebagai api yang menyala-nyala dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, Roh Kudus yang digambarkan sebagai api yang menyala-nyala ini, ketika kita abaikan, ketika kita cuekin, ketika kita tidak pedulikan, maka itu dapat mematikan api itu, dapat memadamkannya dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengabaikan Roh Kudus itu sama dengan kita menyiramkan air kepada api itu sehingga api itu dapat padam. Lalu bagaimana supaya kita tidak memadamkan api Roh Kudus itu?
dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, kita belajar, kita harus terus membangun hubungan dengannya, membangun hubungan dengan Tuhan, dengan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Apa yang kita lakukan dalam kita membangun hubungan dengannya? Kita mengisi waktu kita, hari-hari kita dengan kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan untuk kita menyenangkan hatinya. Dan doa ini atau pujian penyembahan ketika kita membaca firman Tuhan itu adalah bahan bakar bagi api ini supaya terus menyala di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Api itu tidak bisa terus menyala jika tidak diberi minyak. Oleh sebab itu, teruslah membangun hubungan dengan Tuhan, maka api Roh Kudus itu tidak akan pernah padam ketika kita terus terhubung dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, mengisi minyaknya terus menerus. Jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah jenuh-jenuh untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu yang berikut, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita tidak memadamkan roh yang ada dalam diri kita. Yang kedua, beri diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Nah, untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan, ini bukanlah hal yang mudah. Kita harus berjuang dengan sekuat tenaga, berusaha dengan keras, sehingga hidup kita bisa sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita bisa sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Di tengah lingkungan yang mungkin buruk, lingkungan yang jahat, di tengah dunia yang jahat, di tengah banyaknya gangguan-gangguan yang ada dalam dunia ini, di tengah banyaknya keinginan-keinginan daging kita, kita mungkin sulit untuk hidup sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang Roh Kudus itu inginkan dalam diri kita. Tetapi ketika kita terus mengizinkan roh itu berdaulat penuh atas kehidupan kita, menguasai hidup kita, saya yakin dan percaya kita akan mampu untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Nah, ketika ada roh Tuhan dalam diri kita, roh Tuhan itulah yang akan mematikan, yang akan mengalahkan setiap keinginan-keinginan daging kita. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus belajar bagaimana kita mematikan setiap keinginan daging kita dan kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, untuk hidup dalam pimpinan roh, kita perlu kepekaan terhadap suaranya. Kita perlu hati yang peka, telinga yang peka untuk kita mendengar suara Tuhan, mendengar suara Roh Kudus itu. Kita perlu kerendahan hati untuk kita menerima dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Lalu kita perlu juga ketaatan yang konsisten untuk terus melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak mampu melakukan semuanya sendiri, tetapi kita perlu roh Tuhan itu. Roh Tuhan itulah yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kita untuk kita melakukan segala sesuatu, untuk kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Nah, ketika kita hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging itu dalam kehidupan kita. Dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Puji Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, jangan biarkan roh Allah atau roh yang ada dalam diri kita itu padam. Berusahalah sebaik mungkin supaya roh itu terus menyala. Isilah dengan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan beri diri kita dipimpin oleh roh itu. Sehingga hidup kita ini terus ada dalam pimpinan Tuhan. Ingat dalam kitab Yohanes pasal 14 dikatakan di sana bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, oleh sebab itu kita perlu pertolongan. Roh Kudus inilah yang menjadi penolong dalam kehidupan kita, yang akan memimpin menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu supaya
kami anak-anak Tuhan diingatkan kembali bahwa kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga itu membuat Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami, api Roh Kudus itu padam Tuhan. Tapi biarlah kami berusaha benar-benar dalam hidup ini, supaya kami terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kami memberi diri kami untuk dipimpin oleh Roh itu, sehingga hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih buat firman-Mu, pimpin kehidupan kami semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang percaya di sepanjang hari ini dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan itu boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.